Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan seri khotbah penggembalaan gereja berbicara tentang 7 penghalang dalam meraih kemenangan dan penuaian besar. Dan penghalang kita yang keempat sore hari ini berbicara tentang mengandalkan diri sendiri. Nah, sore hari ini saya akan bahas dengan sudut pandang yang berbeda, dengan firman yang berbeda. Saudara bisa catat, saudara bisa foto, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Ini menjadi warning bersama bagi kita, bahwa saudara dan saya dalam menjalani hidup ini tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Setuju, katakan amin. Yeremia 17 ayat 5-6 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya stop sampai di sini dulu saudara ya. Saudara jangan berkecil hati, saudara jangan merasa tertuduh, saudara jangan merasa ditekan dengan firman Tuhan ini. Karena memang saya sudah mencoba untuk mencari semua terjemahan yang ada di Bible. Terjemahan apapun itu. Dan memang tertera dengan bahasa curse. Kutuk, terkutuk saudara. Reverbnya boleh dikecilin yuk. Reverbnya boleh dikecilin. Nah, jadi di semua terjemahan, kalau Bapak Ibu Saudara penasaran cari saja. Ini terjemahannya adalah terkutuklah. Saya cari di terjemahan King James Version, International Version, kamus besar lagi bahasa Indonesia masa kini dan lain sebagainya. Itu terjemahannya terkutuk saudara. Atau kata lainnya sia-sia. Jadi beginilah firman Tuhan, sia-sialah orang, 1, yang mengandalkan manusia, 2, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, 3, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi ada 3 kategori, 3 kriteria orang yang sudah berjuang, sudah bekerja, tapi hasilnya menjadi sia-sia. Apa saja itu orangnya? Tadi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, yang mengandalkan manusia. Jadi kalau ada jemaat Jesus Christ Church, pelayan Tuhan di gereja ini, pendeta di gereja ini yang berani-berani mengandalkan manusia, percayalah hasilnya akan menjadi sia-sia. Yang kedua, kalau saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri, saudara pikir saudara paling pintar, saudara pikir saudara paling jago, saudara pikir saudara paling tahu segalanya, saudara pikir saudara yang paling rohani di antara semua para pelayan Tuhan, sia-sia. Dan yang ketiga, yang hatinya far from God, jauh dari Tuhan, gak mau ngandelin Tuhan, ngerasa dirinya udah hebat, ngerasa dirinya punya segalanya, punya banyak backingan, punya banyak kenalan, punya banyak uang di deposito dan lain sebagainya. Tadi pagi saya bilang saudara, kalau kita diberkati Tuhan, praise the Lord. Puji Tuhan. Kalau kita punya mama papa orang yang terkenal, orang yang berpangkat, orang yang berkedudukan, amin. Gak ada yang salah sama itu semua. Kapan itu menjadi salah dan menjadi sia-sia? Waktu saudara dan saya mulai mengandalkan itu semua, melebihi daripada mengandalkan Tuhan. Saudara akan kecewa, saudara akan frustasi, saudara akan capek, saudara akan jenuh sendiri. Ternyata orang yang saudara andalkan, kepintaran yang saudara andalkan, nama besar yang kita andalkan, ternyata gak bisa berbuat banyak sesuai dengan harapan kita. Tapi sebaliknya saudara gak punya kekuatan apa-apa, saudara gak punya kepintaran apa-apa. Selama saudara bergantung penuh dengan Tuhan, suka gak suka, terima gak terima, Tuhan yang akan menjadi pahlawan kita, membela kita, menolong kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, dan mengangkat hidup kita. Beri tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Oh iya saudara, ini firman Tuhan ya dan amin. Kalau saudara mengandalkan Tuhan, opung. Kalau Jesus Christ terus mengandalkan Tuhan, gereja ini akan tetap eksis sampai dia ada, sampai dia datang kali yang kedua. Dari awal gereja ini berdiri, gereja ini hanya mengandalkan pribadi Yesus. Kita gak punya orang kaya, kita gak punya donatur, tapi kita punya raja di atas segala raja, namanya Yesus Kristus. Amin saudara. Saudara tanya sama saya sebagai pemimpin gereja ini, sebagai pembina di gereja ini. Dari mulai saya zaman menjadi gembala sidang, sampai gembalanya
alihkan ke Pastor Mega dan saya menjadi pembina gereja ini. Deg-degan gak Pak? Oh deg-degan. Untuk bayar staf gereja. Untuk bayar semua persembahan kasih dan lain sebagainya. Deg-degan saudara. Tapi saya tahu dia yang memulai. Dia juga pribadi yang setia. Yang akan menyelesaikan pada akhirnya. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya gak pernah bilang sama Pak Yakobus, kirim dulu 15 juta Pak. Besok mau bayar listrik uang gereja, belum ada duitnya. Suruh ibu yang di Batam transfer dulu lah 9,5 juta. Tambah lagi dari Ibu Koni 8,5 juta. Dari awal saya kenal beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat. Ada yang seperti itu Pak? Dia angkat 2 tangan enggak? Karena saya tahu. Kalau kita tutup mata lipat tangan Tuhan. Meskipun sepertinya enggak ada jalan. Depan mentok. Belakang mentok. Kanan mentok. Kiri mentok. Tapi aku masih punya satu harapan. Ketika aku menada ke atas, ada pertolongan Tuhan dari atas. Turun ke bawah, ke hidup saya. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah bagi Yesus. Itu kesempatan saudara dan saya untuk melihat ke atas. Melihat ke atas artinya apa? Melihat kepada Tuhan. Pembelaan kita datang dari Tuhan. Pemazmur mengatakan dengan jelas, dari manakah pertolonganku selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya semuanya menjadi sia-sia saudara. Semua program yang saudara sudah rancangkan sama rekan bisnis, sama teman-teman pelayanan, sama teman-teman kolega kita yang punya uang, investor. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kalau kita hanya berpikir, oh ini jadi nih barang, oh kayaknya bisa nih kita untung, kayaknya cuan nih, kayaknya untung banyak. Akhirnya amsyong. Akhirnya lewat saudara. Sama kayak perempuan pendarahan 12 tahun. Waktu dia ngalami bleeding saudara, dia pergi ke suhu A, dia pergi ke suhu B, dia pergi ke obat C, D, E, F. Bukannya gak boleh, boleh. Tapi make sure untuk yang pertama, libatkan Yesus dalam hidup kita. Libatkan Tuhan dalam keseharian kita. Pak, Bu, saya berani jamin mewakili Tuhan. Kalau saya gak dikecewakan, Anda pun gak dikecewakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Saya gak dikecewakan saudara. Saya gak dikecewakan. Luar biasa. Terkadang kita nganggap Tuhan pertolongannya terlambat. Enggak saudara. Dia bisa tolong jauh di depan sana. Dia bisa tolong di tengah-tengah. Dia bisa tolong di luar jatuh tempo tagihan-tagihan kita. Waktu kita sudah ditagih jatuh tempo, uang gak ada, rekening kosong. Kita cuma menerima makian dan bentakan dari orang yang nagih kita. Tapi disitulah Tuhan berkarya. Disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan menyatakan keagungan dan kebesarannya. It is I. Ini aku. Don't be afraid. Jangan takut. Aku pasti menolong hidupmu. Katakan amin. Yes. Beda nih sama jemaat pagi tadi semua diem gitu. Jemaat sore ini antusias. Kita tukeran aja Pastor Willy ya. Pastor Willy khotbah pagi terus, saya sore terus deh. Saya udah teriak-teriak jemaat pagi cuman mencocol matanya. Apa mungkin jangan-jangan gak ada opung di pagi? Bung diketawain lagi tuh Bung, kurang ajar emang dia Bung. Nah saudara, mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah sebuah keputusan yang bodoh. Sama-sama katakan dengan saya. Kalau saya terus mengandalkan diri saya, tindakan saya adalah tindakan bodoh. Colek kanan kirinya. Jangan bego. Benar gak saudara? Coba saudara gini. Tenang ya. Coba nengoknya pelan-pelan ke kanan atau ke kiri Bapak Ibu Saudara. Lihat.
1, 2, 3. Kira-kira nih Bapak Ibu, kira-kira orang yang baru saudara tengok meyakinkan gak bisa nolong saudara? Enggaknya jangan kepahitan begitu dong. Enggaknya kayak udah gak pernah ditolong gitu loh. Coba lihat kanan kirinya, pelan-pelan tengok aja gini, nengok sama senyum sambil senyum. Coba itu kan saling. Coba lihat Bu Aum lihat sebelahnya. Lihat sebelahnya, Opung lihat sebelahnya, Pak Yakobus lihat istri lihat Pak Yakobus. Coba lihat kanan kirinya, Jamie lihat wajah maminya lihat wajah Jamie. Kira-kira bentuk kayak gitu bisa menolong atau mengecewakan saudara? Ada loh orang yang gak jawab apa-apa cuma begini dong, ditanya sama pendeta, kira-kira orang yang bentuk kayak begitu mengecewakan atau bisa menolong? Gitu doang dijawabnya. Saking udah tawarnya saudara. Udah tahu kalau saya minjem sama Bu Elizabeth pinjem dulu lah 50 juta. Dipinjemin kagak diomongin loh satu kampung. Sampai kampung sebelah tahu. RT sebelah juga tahu. Kelurahan sebelah makin tahu. Akhirnya masuk TikTok lo. Terkenal karena apa? Tukang utang. Jangan saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan itu memang terlihat seperti orang bego. Memang terlihat seperti orang bodoh. Orang gak punya kekuatan. Tapi di dalam tinggal tenang, kata Bible mengatakan, di situ terletak kekuatan. Oh iya, saya ini sama kayak saudara. Kalau ada masalah sering nangis. Cuman karena saudara gak tahu aja. Nangis saya saudara. Saya kalau punya masalah nih, punya tagihan, nangis juga sama kayak saudara. Cuman yang buat kita beda adalah saya nangisnya dalam rasa percaya kepada Tuhan. Saudara nangisnya kecewa dengan keadaan. Kenapa begini hidup? Bagaimana nih hidup? Gak ada rokok, gak ada makanan. Saya nangis. Bahkan istri saya juga gak tahu saya nangis. Saya nangis Tuhan. Besok harus bayar A, B sampai Z. Besok harus begini. Aku percaya Tuhan. Saya cukup tinggal tenang. Di situ kekuatan saya. Amin. 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 Udah selesai gak masalahnya? Belum. Duitnya udah turun belum? Belum. Di mana duitnya? Bukan di sorga Pak, on the way. Sama-sama katakan dengan saya, on the way. Iya, ceknya udah tantangan belum? Udah. Orang Yesus yang bilang kalau kamu butuh apa-apa kalau gak jawab situ yang saya ketok nih. Yesus bilang apa? Ketuklah, mintalah, cari. Cari dulu apa ketok dulu? Ketok dulu. Coba ketok sebelah saudara. Ketok pelan-pelan, ada 100. Ketok saudara. Saya bilang Tuhan, nyonya di rumah udah ngomel-ngomel terus Tuhan. Harus bayar. Tenang, ada Tuhan. Amin. Walaupun pada umumnya wanita gak pernah mengerti. Ya gue tahu ada Tuhan, tapi tetap harus bayar. Wah saya salah khotbah nih kayaknya. Kaum laki cuma saya sama Pak Yakobus dong nih sama Bapak ini bertiga nih. Perempuan semua nih kayaknya bisa dikeroyokin nih saya nih. Aman ya? Kita kalau sampai ngandelin kekuatan kita sendiri, kita ini bodoh saudara. Udah tahu kita lemah, udah tahu kita terbatas dan lain sebagainya, masih tambeng, masih ngoyok. Nah, big question, mengapa mengandalkan kekuatan diri sendiri adalah sebuah keputusan yang bodoh? Yang pertama, karena kita memiliki banyak keterbatasan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya punya banyak keterbatasan. Saudara, yang namanya profesor itu dia ahli di dalam satu bidang 2 ataupun 3 kurang lebih. Dia gak mungkin bisa 5 bidang dia kuasai, gak mungkin.
Yang namanya profesor itu ahli di satu bidang. Misalkan hukum. Hukumnya pilih mau pidana atau perdata. Kayak gitu kira-kira. Bisa dia menguasai pidana dan perdata, tapi dia nggak bisa menguasai ilmu kimia. Betul? Dia nggak bisa menguasai ilmu jahit menjahit. Goreng menggoreng. Mencampur-campur minuman. Kalau dia tetap nekat, jadi sianida nanti. Saudara, kita ini punya keterbatasan. Ibu Elizabeth seorang desainer, merancang kaftan dan lain sebagainya. Iya, dia desainer. Saya mau tanya, bisakah engkau menjualnya? Bisakah engkau membuat barangmu itu laku? Nggak bisa. Dia cuma bisa nge-sell di Instagram, di sosmednya. Saya mau tanya, orang beli, siapa yang gerakin hatinya? Yang jual kaftan emang dia doang? Iya dong. Yang jual nasi uduk emang Pastor Michelle doang? Dari ujung sana sampai ujung sana, kurang ajar pendeta diketawain ya. Dari ujung sana saudara sampai Gajah Mada, itu yang jual nasi uduk banyak. Emang dia doang yang dagang nasi uduk? Yang buat nasi uduk kita beda, rasanya karismatik sedikit. Ketika kita mengandalkan Tuhan, satu sendok kita makan, baru satu sendok, bukan karena sambalnya pedas, kita makan langsung sakarabataka Bapak. Wah, penistaan agama nih, penistaan agama Kristen. Kalau kita jualan ngandelin Tuhan, jualan kita tuh rasanya karismatik saudara. Bener. Bapak Ibu, kita ini terbatas. Kita ini dibatasi dengan ruang dan waktu. Jangan so hebat. Saya kalau ngelihat paranormal gitu ya, yang dibacok gak mempan, makan paku, lidah dipotong-potong. Ironis, tiba-tiba dia masuk rumah sakit karena apa saudara? Digigit nyamuk. Bayangin, jalan di atas bara saudara, gak mempan. Dicelupin di air gak mati. Digodot badannya pakai pisau gak mempan. Beling dimakan, paku dimakan. Masuk berita, masuk infotainment. Si A tiba-tiba sakit, diduga terkena demam berdarah. Untung gak kena dengue. Kalau kena dengue lo mengok begini. Benar saudara. Itu artinya kita terbatas. Yang kedua saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita dibilang bodoh kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri? Karena di atas langit masih ada langit. Satrio bilang, gue punya banyak duit. Yang punya banyak duit lebih dari lo jauh lebih banyak. Betul gak Bapak Ibu? Pak, saya kopral. Di atas kopral ada lagi tuh. Betul. Pak, saya lawyer kenamaan. Ada lagi lawyer yang jauh lebih ternama. Pak, gereja saya penuh loh Pak. Ada lagi gereja yang jauh lebih penuh dan ramai daripada gereja Anda. Artinya kalau kita sampai ngandelin diri kita sendiri, kita bodoh. Di atas langit selalu ada langit. Jadi alangkah bijaknya kita mulai mengandalkan Tuhan. Makanya saudara, itu kalau boleh disurvei dan jujur-jujuran ya, yang benar-benar crazy rich Indonesia. Kalau ngelihat orang-orang yang suka flexing di sosial media, itu yang orang kaya asli ya, pasti ketawa deh. Pasti ketawa, yang suka mamer-mamer jam tangan, ya kan? Patek Philip lah yang 5 miliar, 8 miliar, 24 miliar. Itu sama orang kaya asli. Diketawain saudara. Bener. Orang yang pakai tas Gucci. Gucci ada haknya tapi itu. Itu bawanya jauh lebih kayak Itu diketawain. Orang yang suka pakai barang-barang KW. Sama orang yang tahu ini suka berlian.
itu tahu mana sirkon, mana barang asli. Betul gak Bapak Ibu? Jadi kita jangan suka andelin kekuatan kita sendiri. Di atas langit masih ada langit. Makanya Bu, waktu Ibu tadi ngomong, Pak Verona ya, ini ya. Saya selalu bilang mirip kali Bu. Emang pendeta kesembuhan gue doang? Masih ada Andi Simon. Masih ada Philip Mantova. Masih ada Benny Hinn. Masih ada Benny yang lain. Benny Hutagaul ada juga tuh. Cari di Tarutung sana tuh. Anda doa kesembuhan juga. Benny siapa? Benny Simanjuntak mah omnya Jonathan Frizy Pak. Maka saya selalu bilang Bu, iya. Kemarin saya datang ke acara ulang tahun sahabat saya. Bangkunya udah di-bookingin semuanya. Saya bilang sama istri saya, duduknya di belakang aja. Kita ikutin ajaran Yesus, jangan sok. Yesus bilang kan, dalam Bible kan, kalau lagi ada orang pesta, kalau lagi ada perayaan-perayaan, jangan coba-coba duduk paling depan. Nanti malu. Nanti ada orang yang jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat, tiba-tiba asyirnya bilang, maaf ya, tempat ini udah ada namanya Yakobus Sukirno, dia petinggi, dia patih. Bapak duduknya di belakang aja. Malu. Bener kan? Duduk di belakang. Waktu kita duduk di belakang, undangannya gak datang karena mencret-mencret. Kita bisa duduk di depan itu. Bener gak Bapak Ibu? Saya bilang sama kesayangan saya itu, bojoku sayang. Kita duduk di pinggir-pinggir aja lah, amigos, agak minggir got sedikit. Akhirnya sama tuan rumah, ayo pastor, duduk di sini. Mau di sini? Jadi kita harus belajar saudara. Lihatnya hari-hari ini banyak orang kena kasus kan? Ya kan? Ugal-ugalan di jalan, bilangnya keluarga tentara dan lain sebagainya. Karena dia lupa di atas langit masih ada langit. Ya kan Bapak Ibu ya? Yang ketiga saudara. Beberapa resiko buruk bagi orang yang senang mengandalkan dirinya sendiri. Ini resiko yang pertama. Orang kalau suka ngandelin dirinya sendiri, gak pernah ngandelin Tuhan. Percaya ini saudara, percaya poin ini. Saudara pasti mudah dikalahkan. Pasti itu. Karena kekuatan orang Kristen, kekuatan anak Tuhan hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Gak ada di luar Yesus itu gak ada. Saudara gak kuat, saudara gak bisa. Saudara mau punya uang 271 triliun. Ada lagi yang lebih gila, 3.000 triliun. Pasti itu. Pasti saudara. Jadi saudara, kalau saudara kebanyakan, ayo kita buat ini yuk, kita bikin acara ini yuk, kita begini yuk. Kalau tidak ada Yesus di sana, saudara siap-siap. Bukannya untung tapi buntung. Saudara akan rugi. Depan mentok, kanan mentok, kiri mentok, belakang mentok, dan atas pun juga mentok. Karena yang kau andalkan adalah kolegamu, kepintaranmu, dan lain sebagainya. Saya bilang sama Pendeta Nathan dalam keseharian kami berdua, Tan, dalam membangun kerjaan, libatkan Tuhan. Libatkan. Kamu bukan hanya pengerja di gereja ini. Kamu bukan hanya sahabat saya, teman saya, adik rohani saya, anak rohani saya. Tapi kamu juga harus punya tanggung jawab, libatkan Tuhan. Kalau kamu ingin lihat hari-hari depanmu diberkati Tuhan, sukses berhasil, nggak ada cara lain. Kalau kamu mau jilat pimpinanmu, seberapa lama kamu bisa menjilat? Betul? Seberapa lama kamu kuat bermain lidah? Betul gak? Tapi kalau kamu dekatnya sama Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Yesus yang menolongku. Betul? Gak ada satupun tangan yang bisa merendahkan saudara dan saya. Gak ada yang bisa. Orang mau jahatin kita, pas saya digugat, pas saya diinin, selama saudara gak buat salah, selama saudara mengandalkan Tuhan, percayalah
Dia Tuhan yang mengubah kutuk menjadi berkat. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. As long as kamu melibatkan Tuhan di dalam hidupmu. Amin, Om Tante. Libatkan Tuhan. Supaya iman saudara gak dikalahkan. Kalau saudara cuman berobat, pergi ke tabib, pergi ke dokter, pergi ke Siloam, pergi ke Karolus, pergi ke rumah sakit Jakarta manapun. Tanpa melibatkan Tuhan. Trust me. Imanmu pasti kalah. Kau gak sembuh-sembuh ya? Saya udah buang bakar uang banyak nih. Beli obat kolesterol, asam urat, obat jantung, semua obat. Sembuh gak sembuh? Tambah lagi penyakitnya, gagal ginjal. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan, saya sudah pergi ke dokter, saya sudah berobat. Karena orang sakit harus datang kepada Tuhan dan juga harus berobat kepada dokter. Aku yakin, aku pasti sembuh. Walaupun seringkali ada suara, kamu gak mungkin sembuh, kamu gak mungkin sehat, kamu gak mungkin kembali seperti sedia kala. Iman kita gak bisa ditekan. Karena Tuhan yang di dalam kita akan menolong dan membantu kita. Sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, resiko bagi orang yang sedang mengandalkan dirinya sendiri. Hidupnya itu mudah ketipu, saudara. Hidupnya mudah tertipu. Karena kenapa? Karena ambisi. Yang di otaknya cuma cuan. Coba lihat deh mertua-mertua nih yang ngejodohin anaknya tanpa melibatkan Tuhan. Nyesel di kemudian hari. Anaknya ditabokin, anaknya diperlakukan tidak semena-mena, menantunya pelit dan lain sebagainya. Gak bertanggung jawab. Karena emosi. Karena ngeliat, wih turun dari Alphard nih. Wih turun dari Cadillac nih. Wih turun dari Mustang nih. Buat apa turun dari Mustang kalau karakternya minta ampun? Ya dong, masa saudara udah gedein anak dari umur 0 sampai gadis, sampai remaja, sudah matang, terus diserahin ke mulut buaya? Orang tua gila saudara. Hanya gara-gara kepingin kaya. Hanya gara-gara kepengen hidup mewah, kepengen hidup enak. Pada akhirnya kaya kagak, enak kagak. Akhirnya selesai. Orang yang gak mengandalkan Tuhan tuh hidupnya tertipu. Benar saudara. Hanya karena usianya sudah lanjut 33, 34, 35. Akhirnya halal haram hajar lah, mau laki orang kek. Mau giginya maju kek. Hidungnya mancung ke dalam kek. Yang penting nikah. Begitu udah nikah saudara. Cuman 1 malam doang dijadikan putri. Sisanya dijadikan pembantu. Pembantu rumah tangga. Duit gak dikasih. Tiap hari cuma dia, "Hei, nyapu. Makan mana, makan. Gitu. Ngelawan tampar. Jemaat sini jangan ya. Bu Au, andalkan Tuhan Bu. Opung, kasih nasihat sama anak-anak cucu semuanya. Andalin Tuhan. Supaya gak tertipu. Beberapa hari yang lalu saya melayani firman Tuhan di salah satu perusahaan batu bara. Saya gak tahu kalau dia ownernya. Umurnya sudah 81 tahun, ibu-ibu. Sudah selesai ibadah, selesai khotbah, saya diminta sama satu panitianya, "Pak silakan makan karena saya badannya lagi naik, perutnya lagi mulai gemuk dikit." Akhirnya saya makan sate aja 2. Lagi makan sate saya disamperin sama ibu ini. Pak pendeta sepatunya gaul juga ya." Oh, saya jadi malu, saya lipat aja kakinya gitu. "Ya Bu, anak sekarang Bu, sepatu murah cuma 2 juta. Enggak, saya gak nanya harganya. Enggak, daripada saya diserempet sama ibu. Kan ibu udah nyindir duluan kan. Habis disindir diserempet. Habis diserempet ditabrak. Boleh gak saya tanya? Boleh. Dia tanya Bible saudara. Dia tanya Bible dari Kejadian pasal 1, pasal 2. Untung pendetamu ini belajar sekolah. Kalau kagak, aduh Tuhan Yesus tolong cabut nyawaku.
Dia tanya, Pak, yang dikutuk Tuhan itu manusia, tanah atau ular? Oh, tanah dan ular. Bener, Pak. Dia nyeletuk, kalau Bapak salah jawab saya gak percaya kependetaan Bapak. Kurang ajar lo nenek-nenek. Dalam hati gue gitu kan, lu mencobai gue kayak iblis. Matius pasal 4. Saya mau tanya lagi, boleh Pak Pendeta? Boleh, Bu. Terus ular nasibnya gimana? Saya gak tahu, Bu. Saya bukan orang Gajah Mada yang tukang jual beli darah ular. Saya bercandain gitu. Pak, dibilang gini, kenapa Bu? Saya potong, Ibu by the way tinggal di mana? Kok umur 81 masih kerja? Oh, saya cuman ikut ibadah aja. Tuh, orang kaya kalau asli begitu tuh saudara, gak flexing. Dia tutupi dirinya. Saya cuman ikut ibadah Pak, ibadah persekutuan doa ini. Oh gitu ya. Tinggalnya di mana? Lama. Oh di Pondok Indah. Oh iya tante ya. Gue korek terus nih. Siapa tahu kamu tahu kan? Pondok Indah sebelah mana Bu? Sebelah rumah Ahmad Dhani atau bukan? Ya deket-deket situlah. Saya balik lagi, terus ibu di sini ngapain? Oh saya ikut sama supir. Oh enggak deh sama anak saya. Sama supir sama anak tante. Masa udah usia bohong? Enggak sama supir Pak. Pak, saya boleh gak nitip pesen? Boleh Bu. Zaman sekarang Pak, Bapak kan pendeta, berdiri di depan banyak orang. Ajarin orang Pak untuk ngandelin Tuhan. Pengusaha batu bara kaya raya. Sekarang saya usianya 81 Pak. Hari-hari saya cuma baca firman. Saya takut Pak sama Tuhan. Saya bersyukur saya dikasih akhirnya dia mengungkapkan siapa jati dirinya. Saya pemilik perusahaan ini Pak. Saya pengusaha batu bara. Saya pemiliknya. Saya ajarin anak saya, menantu saya, cucu saya untuk belajar ngandelin Tuhan. Supaya hidupnya gak dibohongin setan. Supaya hidupnya gak tertipu. Bayangin, orang kaya, pengusaha batu bara, punya perusahaan, punya gedung. Dia ngandelin Tuhan, dia takut Tuhan. Ini maaf ya, kita udah susah. Badannya bau lagi. Bangun tidur gak cari Tuhan. Handphone mana handphone? TikTok mana TikTok? Saya mau dengar suara. Bu, cak bu, cak bu, cak bu. Bu, cak bu, cak bu. Itu lagu yang kayak gitu tuh. Saya langsung tersentak, saya bilang gila ya. Ada wanita usia 81 tahun dengan kekayaan yang cukup kaya. Dia mengajarkan keluarganya dan dia menitipkan, ajarin jemaat Bapak untuk ngandalin Tuhan. Karena sekarang jemaat Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Kalau ada apa, dia tanya sama Google. Kalau dia nggak tahu, dia tanya sama Google. Saya langsung mundur satu langkah. Bener juga nih nenek. Saya lihat belakangnya, jangan-jangan malaikat tak bersayap. Udah ya Pak, saya izin dulu ya Pak. Akhirnya dia naik, bukan naik ke sorga ya. Dia naik ke kantornya saudara, dia naik ke kantornya. Bukan naik ke sorga, naik ke kantornya tuh. Sampai ketemu lagi Pak Verona. Iya Oma, Tuhan berkati. Dari situ saya belajar. Andelin Tuhan yuk Bapak Ibu. Ya, andelin. Jabatan kita, presiden itu 5 tahun. Kalaupun ada tambahannya 5 tahun lagi. Setelah itu stop ya. Menteri 5 tahun. Kalau kerjanya benar, kalau tidak di reshuffle. Benar? Kalau di reshuffle, ya udah sepanjang dia dipercayakan. Kita kerja, pasti di kontraknya itu ada masa usia. Pensiun, apa dan lain sebagainya. Betul? Itu membuktikan tidak ada tempat yang aman dalam dunia ini. Selain di dalam Yesus. Saya punya teman lagi perempuan saudara. Suaminya dia nikah dengan orang etnis Chinese. Perempuan ini, teman saya ini dari orang biasa-biasa saja. Nikah ketiban durian lah. Prianya ini kaya raya saudara.
punya apartemen di mana-mana. Hidupnya hari-hari ada di mall. Hidupnya hari-hari berlian. Hidupnya hari-hari ganti mobil. Minggu ini Jazz, minggu depan Fortuner, minggu depan CR-V, terus gitu. Kalau setiap kita reuni SMA nih saudara ya, mobil dia yang paling bagus. Dia yang paling banyak nyumbang saudara. Satu kali ada peristiwa terjadi, suaminya harus dipanggil Tuhan. Hari ini dia bukan siapa-siapa. Kalau ada reuni dia gak pernah mau datang. Karena dia malu udah gak bisa nyumbang lagi. Kalau kekuatan saudara, andalan saudara hanya uang, uang, dan uang. Satu hari kelak, uang yang saudara puja akan membuat Anda sedih. Akan mengecewakan saudara. Tapi kalau kekuatan saudara Yesus yang gak kelihatan, tapi nyata penyertaannya, dia gak akan ngecewain kita. Tepuk tangan buat Yesus. Yang ketiga, orang yang hidup mengandalkan diri itu hidupnya penuh dengan kekecewaan. Pasti mudah kecewa, pasti mudah putus asa. Lihat deh orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Waktu ikut tes polisi gagal kecewa. Waktu ikut tes dokter gagal kecewa. Waktu mau jadi pendeta gagal, jadi stres. Karena ngandelin kekuatannya sendiri. Beli rumah nggak ngandelin Tuhan, akhirnya tanah bodong. Diambil orang, dibohongin orang. Mau nikah, cuman gara-gara kumisnya yang gagah. Enggak, abang masih jomblo dek. Begitu udah nikah, istrinya 3. Seperti lagu Anggun. Mengaku bujangan, ternyata dia bajingan. Salah ya liriknya ya? Ini yang ketawa-ketawa cengengesan tahu nih kelahiran tahun berapa nih. Kalau anak-anak generasi Z mana tahu tuh, dia cuma begini dong. Itu lagu penyembahan setan kayaknya. Yang ketiga, hidupnya akan dipenuhi dengan kekecewaan. Kecewa, pasti kecewa. Tidak seperti apa yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang keempat, risiko buruk bagi orang yang sedang mengandalkan dirinya sendiri. Hidupnya itu gampang menyerah dengan keadaan. Udah cerai aja deh. Udah gak bisa dipertahankan rumah tangga kita. Udah bubar aja deh. Udah bisnis kita pecah kongsi aja lah. Udah jual aja lah nih perusahaan dan lain sebagainya. Karena ngandelin kekuatan diri sendiri. Saudara, orang yang senang mengandalkan diri sendiri awalnya terlihat hebat. Tapi ujungnya berakhir dengan kekalahan dan kesia-siaan. Sama-sama katakan dengan saya, orang yang suka mengandalkan diri sendiri. Awalnya terlihat hebat. Tapi ujungnya berakhir dengan kekalahan dan kesia-siaan. Amin saudara. Gak apa-apa. Saudara jangan lihat. Tapi Pak teman saya udah naik Pajero Pak, saya masih jalan kaki. Terus jalan sama Tuhan. Terus. Tapi Pak teman saya anaknya udah 2 Pak, tapi saya belum dapat jodoh. Terus andalin Tuhan. Nanti Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan gak kasih yang baik, tapi Tuhan kasih yang terbaik. Sama seperti saya khotbah buat saudara. Mau jemaat 2, mau jemaat 4, mau jemaat 10, mau jemaat 20. I give the best. Saya khotbah yang terbaik. Vokal saya terbaik. Lantang, lugas, tegas. Kalau enggak saya bisa dimarahin opung. Ya. Ya gue udah dateng khotbah lu begitu. Pusing, ngantuk. Tuhan berkati, kasih tepuk tangan buat Tuhan.